Nah, hari ini kita memulai ini, Bu Nurul, memahami audiensnya kita. Audiens ini orang-orang yang mendengarkan public speaking kita, presentasi kita. Secara umum, kita membagi orang-orang yang mendengarkan informasi, menyerap informasi itu kita bagi menjadi tiga bagian besar, yaitu orang-orang yang hadir secara visual, menyerap secara auditori, dan menyerap secara kinestetik. Tiga garis besar. Artinya apa? Ada orang-orang yang ketika mencari informasi itu mereka mencarinya dengan melihat langsung. Maka kita ketemu dengan orang-orang yang mengatakan saya tidak percaya kalau saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, itu adalah tipikal orang-orang yang visual. Orang-orang visual adalah orang-orang yang meminta atau menyukai presentasi itu tampil secara estetik, secara indah, sedap dipandang. Bagi mereka seperti itu. Makanya pada saat kita presentasi atau berbicara, usahakan kita tampil secara visual sehingga kita bisa diterima oleh audiensnya kita. Sebagai contoh nih, ketika saya menampilkan slide, di sini Ibu perhatikan bagaimana ada gambar orang untuk visual itu ada orang pegang loop seperti ini. Orang auditori tangannya ada di telinga dan orang kinestetik dia memegang dadanya. Itu ada sebuah perwakilan bagaimana kita mengelola mereka mencari informasi benar. Ada orang-orang yang ketika cari informasi itu dengan cara bertanya, ingin mendengarkan, ingin dijelaskan. Dan terakhir, orang-orang yang mencari informasi itu dengan cara praktek langsung. Nah, maka di sini usahakan pada saat kita presentasi atau kita berbicara dengan orang lain, itu kita dapat mewakili ketiga hal ini. Secara visual, tampilan kita bagus. Jadi, misal nih kalau mau tampil rambut ya disisir gitu. Kalau perempuan pakai jilbab, pakai yang matching atas dan bawah. Misalkan kerudungnya merah, bawahannya biru yang matching. Bukan kayak apa sekedar hitam putih, tidak terlalu longgar, tidak terlalu sempit. Nah, itu untuk orang-orang visual bisa jadi problem, Bu. Contoh, orang-orang visual seperti apa? Contohlah kita lihat di sekitar kita, Bu Nurul. Ketika ada orang membuat garis garis di jalan gitu. Ada orang-orang itu yang kalau orang kinestetik, mereka bodoh amat mau garisnya itu lurus, mau garisnya itu catnya meluber kanan kiri nggak rapi, mereka bodoh amat. Kenapa? Karena bagi mereka yang penting saya kerja, saya ngecat selesai gitu. Tapi bagi orang-orang visual itu mereka tersiksa. Ini orang bikin garis kok nggak lurus, catnya kok jembret kanan dan kiri, kok nggak rata, warnanya kurang apa, kurang cerah atau terlalu tebel itu jadi problem bagi mereka, benar. Maka usahakan secara visual kita oke. Yang kedua apa? Ketika presentasi mata kita itu tidak apa Bu istilahnya tidak merah karena begadang. Nah, seperti itu Bu Nurul. Terus secara auditori suara kita itu terdengar jelas. Orang bisa mendengar suara kita. Kalau untuk audiens di bawah 30 orang, kita tidak membutuhkan sound system, tidak membutuhkan speaker pengeras suara. Tetapi ketika audiens sudah melebihi 30 orang, disarankan kita menggunakan pengeras suara. Itu yang auditori dan pastikan suara kita terdengar jelas. Bagaimana kita tahu suara kita terdengar cukup jelas? Nah, dengan cara merekam. Kalau kita punya rekaman suara kita. Nah, kalau Bu Nurul rekaman nih, rekaman suaranya sendiri, rekam di HP, merekam video, itu akan jelas suara kita seperti apa. Dan pagi ini saya melihat rekaman saya, Bu, 8 tahun yang lalu. Ketika saya mengadakan training hipnoterapi, itu ada rekaman saya, Bu. Oh, ternyata saya melihat sesuatu yang dapat diperbaiki dari perform saya 8 tahun yang lalu. Ketahuan sekarang, Bu. Setelah saya melihat
videonya tadi pagi. Oh, ternyata waktu itu saya melakukan hal-hal yang ternyata sekarang bisa saya optimalkan. Padahal waktu itu ketika saya perform, saya sangat percaya diri. Nah, setelah berjalannya waktu, saya melihat, oh ternyata perlu perbaikan, dapat di-upgrade lagi. Itu secara suara. Secara kinestetik akan berbeda, Bu Nurul. Kinestetik itu apa? Gerak. Bagaimana kita mengajak orang bergerak. Usahakan orang-orang itu aktif kalau kita ajak berbicara. Makanya ada ice breaking. Apa kabar? Oke, oke, yes. Nah, itu kan kita mengajak orang-orang untuk apa? Untuk bergerak. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, Bu Nurul. Nah, ketika saya tanya apa kabar, Bu Nurul bilang, oke, oke, yes. Ya, coba tirukan nih. Ini sebagai ice breaking Bu Nurul. Apa kabar Bu Nurul? Oke, oke. Yes, semangat. Nah, hal yang sederhana seperti itu, Bu. Itu namanya kita mengajak audiens yang kinestetik untuk bergerak. Nah, ketika audiens kita libatkan di situ, mereka menjadi asik dan apa? Mereka terwakili dengan adanya kinestetik ini, Bu. Tapi kalau mereka kita biarkan saja, hanya diem saja gitu, mereka tidak terwakili. Akhirnya terjadi apa? Mereka ambil HP, main HP sendiri, ngobrol sendiri. Nah, itu yang terjadi. Makanya untuk orang-orang kinestetik kita libatkan mereka. Halo, apa kabar? Nah, gitu Bu Nurul. Coba perhatikan ketika ada pembicara yang mengatakan, Bu, Ibu, kan pasti menjawab, Bu. Nah, itu untuk kinestetik dan auditori jadinya apa? Semuanya terwakili, Bu Nurul. Jadi dari tiga ini, visual, auditori, dan kinestetik, usahakan kita sempurna. Makanya disarankan sebelum kita tampil itu kita mengaca, melihat diri kita di kaca, tampilan rambut, wajah, baju sudah disetrika atau belum. Mungkin kalau untuk kelas-kelas online seperti ini, itu kita tidak terlalu diributkan dengan tampilan yang hanya separuh dari perut ke atas gitu Bu Nurul. Bisa jadi yang di atas pakai baju seperti ini, tapi yang di bawah pakai sarung kan orang nggak tahu Bu. Atau pakai celana pendek gitu kan. Nah, ini bukan bukan dunia tipu-tipu Bu Nurul, tapi ini adalah dunia bagaimana kita menyesuaikan tampilan kita yang terbaik. Tentu dengan teknologi kita bisa bisa saja Bu Nurul. Walaupun Zoom meeting seperti ini dengan menggunakan teknologi terbaru, kita bisa setting apa studio kita. Jadi saya tampil dengan berdiri, di belakang saya ada layar dan saya bisa bergerak dan audien yang mengikuti ya mereka hanya duduk diam atau mereka kita ajak untuk terlibat gitu. Nah, itu bisa kita kondisikan dengan menggunakan teknologi. Oke, dari tiga hal ini memahami audien ini Bu Nurul, visual, auditor dan kinestetik, ada pertanyaan Bu Nurul?